Cek. Halo sahabat nih, kita gas lagi dah Shenlang ya. Dan seperti biasa juga yang mau ngasih gua kopi ataupun takjil ataupun terserah mau ngasih apa, bisa banget baca di deskripsi. Dan ini masih gue ingatkan kalau masih translate Cina. Jadi misalnya salah-salah translate, tolong dimaklumi aja. Oke, ya langsung aja gaskan. Translate itu ada coy, cuman banyak yang terpotong-potong. Jadi gue bikin translate Cinanya aja ya. Oke, langsung aja gaskan. Review sedikit dari part sebelumnya. Saat ini Shenlang pada akhirnya dia berhasil memenuhi janjinya yang sebelumnya, di mana dia akan membuat si bandit ini mengambil kaki milik anak buahnya. Dan ternyata hal itu semua terbukti. Hari ini Shenlang berhasil memaksa si bandit ini melakukannya sesuai dengan apa yang dia ucapkan. Namun apakah ini semua telah berakhir? Tentunya tidak. Di mana Shenlang dia pun tidak puas dengan ini semua, karena mengambil kaki ini hanya salah satu bayaran yang harus dibayar oleh si bandit. Dan di sini membuat si bandit tentunya dia pun kesal ketika ternyata saat ini Shenlang tidak puas dengan ini semua. Apalagi saat ini Shenlang dia pun meminta agar uangnya 19.000 koin emas untuk segera dibayarkan. Dan itu tentunya membuat si bandit dia benar-benar tidak terima. Bagaimana bisa Shenlang meminta 19.000 uang dan juga mengambil dua kaki anak buahnya, dan itu tentunya membuat si bandit dia benar-benar tidak terima. Apalagi saat ini Shenlang dia pun juga mengatakan jika saja si bandit enggak bisa membayar 19.000, maka berikanlah aku dulu 2.000 koin emas dan sisanya 17.000 tulislah di surat utang. Ucap dari Shenlang yang membuat si bandit besar ini dia pun benar-benar murka. Emosinya benar-benar sampai ke ubun-ubun dan dia tidak bisa lagi menahan ini semua, dan dia ingin segera menghancurkan Shenlang. Dan untuk Shenlang dia pun memaksa agar si bandit ini terus harus membayar itu semua. Jika tidak, maka semuanya belum berakhir. Ucap dari Shenlang yang terus menekan si bandit ini hingga membuat si bandit ini dia berpikir untuk segera menghancurkan Shenlang dengan kedua tangannya, dan dia sudah tidak lagi dapat menahan ini semua. Tapi di sini si bandit ketika dia berpikir untuk melakukannya, dia pun mendapatkan sebuah kiriman pesan yang dikirimkan oleh seseorang. Dan ternyata itu adalah sebuah surat yang diberikan oleh Tuan Muda Zhang, di mana Tuan Muda Zhang meminta kepada si bandit untuk melakukan apa yang diminta oleh Shenlang, 2.000 koin emas. Dan itu membuat si bandit dia pun melirik ke arah Tuan Muda Zhang, dan di sini Tuan Muda Zhang pun meminta kepada si bandit untuk melakukan apa yang dia katakan. Dan itu membuat si bandit nggak punya pilihan lain selain menyiapkan 2.000 koin emas sesuai dengan permintaan dari Shenlang. Dan benar saja, kini beberapa saat kemudian 2 kotak peti emas pun telah disiapkan. Sini di dalam peti itu terdapat 2.000 koin emas. Di sini si bandit pun berkata kepada Shenlang apakah Shenlang sudah puas. Namun di sini pesan yang diberikan oleh Tuan Muda Zhang sebelumnya mengatakan kalau keluarga Jin tidak akan mungkin mau menerima uang yang tidak benar seperti ini. Jadi mereka harus menyerahkannya saja. Ucap dari Tuan Muda Zhang hingga membuat si bandit kini dia menyerahkan 2.000 koin emas kepada Shenlang. Dan untuk Shenlang dia juga puas dengan ini semua. 2.000 koin emas dan juga sepucuk surat hutang. Oh bagus. Surat hutang udah ditandatangani. Jadi ini semua sudah sah. Ucap dari Shenlang. Tapi untuk si bandit dia pun berpikir kalau Shenlang pasti benar-benar akan dibuang, karena keluarga Jin tidak akan mungkin mentolerir uang panas seperti ini. Dan untuk sisanya 17.000 koin tidak mungkin aku keluarkan, ucap dari si bandit. Sedangkan tuh Shenlang kini dia pun melihat isi kotak emas, dan ternyata isinya memang emas semua. Dan di sini Shenlang dia pun memperlihatkan semua isi kotak itu di hadapan warga kota, hingga membuat warga kota pun tentunya terbelalak ketika mereka melihat ribuan koin emas tepat di hadapan mereka. Dan di sini Shenlang dia pun mengatakan kalau dia cukup puas dengan apa yang telah dilakukan oleh si tua bandit. Tapi di sini Shenlang dia juga mengatakan, hey, bagaimana mungkin 2.000 koin emas itu cukup untuk diriku. Di sini Shenlang dia juga mengatakan kalau 2.000 koin emas ini bukan untuk dirinya juga, karena 2.000 koin emas ini adalah milik warga kota, dan ini adalah uang yang diambil oleh si bandit ini dari warga kota. Jadi di sini Shenlang dia pun mengatakan kalau uang ini adalah uang yang tidak benar, ini adalah uang panas. Jadi di sini Shenlang dia pun mengatakan kalau dia tidak akan mungkin mengambil 1 koin emas pun. Ucap dari Shenlang
Shenlang. Nah di sini Shenlang dia juga mengatakan kalau patriark keluarga Jin tidak mungkin mau menerima uang seperti ini. Jadi karena patriark sangat mencintai warga kota, maka uang ini semua akan diberikan kepada seluruh warga kota. Ucap dari Shenlang sembari dia melemparkan 1000 koin emas itu ke hadapan orang-orang yang ada di depannya. Alih-alih Shenlang mengambil koin emas, dia justru malah membuang 1000 koin emas itu di hadapan warga kota. Dan itu adalah sesuatu yang membuat si bandit ini langsung sakit. Aduh, sakit dada aing ketika dia melihat uang yang dia kumpulkan ternyata kini malah disebar oleh Shenlang untuk warga kota. Nah ini adalah strategi yang diberikan oleh Shenlang untuk mendapatkan simpati dari warga kota. Dan apa yang dilakukan oleh Shenlang tentunya mengejutkan bagi Tuan Muda Zhang. Dia nggak menyangka kalau ternyata Shenlang selicik ini. Dia mencoba untuk mengambil hati warga kota dengan cara membagi-bagikan uang. Bahkan di sini Shenlang dia melakukan ini semua atas nama keluarga Jin. Dan itu membuat Tuan Zhang dia pun berpikir kalau sepertinya Shenlang terlalu cerdas. Dia sungguh luar biasa, tapi ini semua belum cukup. Ucap dari Tuan Muda keluarga Zhang, dan hal itu pun juga dibenarkan oleh Tuan Kota. Namun di sini Tuan Muda Zhang dia juga tahu kalau di depan sana banyak sekali warga, dan dia memiliki sebuah rencana bagaimana jika mereka akan membuat sebuah kecelakaan untuk Shenlang. Ucap dari Tuan Zhang, dan hal itu pun disetujui juga oleh Tuan Kota. Di mana Tuan Kota dia juga berencana untuk membuat Shenlang kena pijak-pijak sama warga kota, dan itu akan membuat dirinya mengatur para anak buahnya untuk memberikan sebuah provokasi agar Shenlang masuk ke dalam sebuah jebakan dan dia akan kena pijak-pijak oleh warga kota yang rusuh. Ucap dari Tuan Kota yang membuat Tuan Zhang dia nggak berpikir kalau ternyata Tuan Kota ternyata terlalu kejam sampai memiliki rencana seperti itu. Ucap dari Tuan Zhang, tapi karena memang ini adalah rencana Tuan Kota, di sini Tuan Zhang dia pun setuju karena nggak ada ruginya juga untuk dirinya. Sedangkan untuk Shenlang di bawah sana dia membagikan uang itu untuk warga kota atas nama keluarga Jin, dan itu membuat warga kota tentunya sungguh sangat senang dengan Shenlang dan juga Tuan Jin atau patriark keluarga Jin. Dan benar saja tak lama setelahnya kini muncullah 3 orang provokator yang telah disiapkan oleh Tuan Kota, di mana mereka berencana untuk dapat menekan Shenlang, memberikan sebuah provokasi agar Shenlang terdorong-dorong sampai akhirnya dia kena pijak-pijak sama warga kota. Dan ini adalah rencana bagi mereka, dan ketika mereka mulai mau menjalankan rencananya, di sini Shenlang dia pun menyadari kalau ada yang janggal dengan pergerakan dari para orang-orang itu, hingga membuat Shenlang dia pun tahu kalau sepertinya ada yang nggak benar, dan itu membuat Shenlang tiba-tiba aja dia pun menghentikan kegiatannya, dan dia juga berujar, oh tunggu, semuanya berhenti, diam sejenak. Ucap dari Shenlang, di mana Shenlang dia pun mengatakan kepada mereka semua kalau saat ini uangnya udah habis coy, uangnya nggak ada lagi, jadi nggak bisa dibagikan lagi. Ucap dari Shenlang, tapi apa yang diucapkan oleh Shenlang tidak dapat diterima oleh para provokator yang udah disiapkan, dan mereka mengatakan kalau pasti uangnya masih ada. Ucap dari para provokator itu, tapi untuk Shenlang dapat mengatakan udah uangnya habis, tapi tenang, aku memiliki surat hutang ini. Ucap dari Shenlang, di mana Shenlang dia pun mengatakan kalau dalam kertas ini terdapat 17.000 koin emas, jadi nggak perlu khawatir. Ucap dari Shenlang. Bahkan saat ini Shenlang dia juga mengatakan kepada seluruh warga kota untuk tidak perlu khawatir soal uang itu. Walaupun uang itu saat ini ada di tangan si bandit, tapi semua itu tidak perlu khawatir karena ini semua adalah uang kalian. Nah, ini adalah uang warga kota. Jadi ini semua bukanlah uangku dan aku tidak memiliki sebuah niat untuk mengambilnya. Jadi semua tenanglah dulu. Ucap dari Shenlang, di mana Shenlang dia juga mengatakan kalau dia akan memberikan surat hutang ini kepada Tuan Kota agar Tuan Kota menagih kepada si bandit untuk dapat memberikannya kepada warga kota. Jadi kalian semua tidak perlu khawatir. Ucap dari Shenlang yang membuat warga kota tentunya sungguh sangat senang ketika mereka mendengar kalau ternyata Shenlang akan mencairkan surat utang ini dan akan dibagikan lagi. Dan untuk Shenlang dia pun mengatakan semuanya jangan khawatir, aku akan segera menyerahkan ini kepada Tuan Kota. Ucap dari Shenlang yang kini dia masuk ke dalam bangunan karena dia tahu di dalam gedung ini terdapat Tuan Kota, yang membuat Tuan Kota dia pun tahu kalau ini semua akan jadi ribet. Alah, Shenlang dia mendorong mereka semua kepada aku. Ucap dari Tuan Kota yang sadar betul kalau sepertinya Shenlang akan menjadikan dirinya sebagai target apa-apaan ini. Ucap dari Tuan Kota, dan untuk Shenlang dia nggak akan mengizinkan Tuan Kota untuk kabur, dan itu membuat Shenlang dia pun tahu apa yang harus dia lakukan. Di sini dia menarik Tuan Kota ke hadapan warga kota, dan dia juga berujar, warga lihat, ini adalah Tuan Kota. Ucap dari Shenlang. Di sini Shenlang di hadapan warga kota dia pun mengatakan kalau dia akan menyerahkan surat
surat hutang ini kepada Tuan Kota. Dan Tuan Kota, ini adalah surat hutangnya. Jadi tolong bantulah aku membagikan uang ini kepada warga kota. Ini semua adalah tindakan yang mulia. Dan Tuan Kota, kau adalah orang yang sangat luar biasa. Tolong bagikanlah uang ini kepada warga kota. Bagikanlah bansos ini untuk mereka semua, karena ini adalah uang warga kota. Jadi Tuan Kota, tolonglah sebagai seorang penguasa kota, jika Anda maju dan mau menagih uang kepada para bandit dan memberikannya kepada warga kota, itu adalah hal yang sangat mulia. Dan aku yakin Tuan Kota, kau pasti dapat melakukannya. Ucap dari Shenlang. Dan di sini Shenlang dia pun memberikan suratnya kepada Tuan Kota agar Tuan Kota yang menagih ke bandit dan para warga akan menagih kepada Tuan Kota, yang membuat Tuan Kota dia pun tidak menyangka kalau ternyata Shenlang secerdas ini. Dan itu membuat Tuan Kota dia berpikir kalau dia menghadapi Shenlang seperti dia menghadapi ular yang sangat-sangat mengerikan. Dan itu membuat Tuan Kota dia nggak berpikir kalau ternyata kini surat hutang itu akan jatuh ke tangan dirinya, yang artinya ini bagaimana aku bisa menghadapi ini. Di sini Tuan Kota dia berpikir jika dia menolak surat hutang itu akan membuat dirinya mendapatkan citra buruk dari warga kota. Tapi jika dia mengambil surat hutang ini, maka akan membuat si bandit itu bangkrut. Dan jika bandit itu bangkrut, maka setoran untuk dirinya dan juga untuk Tuan Zhang nggak bisa dibayarkan. Dan artinya pihaknya kalah juga. Tapi di sini Tuan Kota pada akhirnya dia berpikir kalau sepertinya dia harus menyelamatkan reputasinya. Dan itu membuatnya berujar kepada warga kota, Oke, semuanya jangan khawatir, aku tidak pernah mengecewakanmu, ucap dari Tuan Kota. Dan di sini Shenlang dia pun mengatakan kepada setiap orang yang ada di tempat ini kalau 17.000 koin emas telah dia serahkan kepada Tuan Kota. Jadi ini semua akan diserahkan kepada Tuan Kota, ucap dari Shenlang. Sebelum Shenlang pada akhirnya pun kabur lewat pintu belakang. Tuan Kota selamat tinggal, ucap dari Shenlang yang pergi meninggalkan tempat ini, yang membuat ini Tuan Kota akan menjadi target incaran bagi warga kota yang menagih hutang yang akan diberikan oleh Shenlang. Nah itu membuat Tuan Kota dia benar-benar bakal tamat. Sedangkan di sisi lainnya di istana milik warga Jin saat ini, patriark keluarga Jin dia terlihat sangat gelisah. Dia benar-benar gelisah menunggu kepulangan dari Shenlang. Dan ketika dia bertanya kepada pengawalnya kemana si Shenlang, apakah udah pulang? Di sini pengawalnya pun mengatakan belum. Shenlang belum pulang, yang membuat patriark dia benar-benar kesal kepada Shenlang yang dari tadi nggak balik-balik. Dan itu tentunya membuatnya sungguh sangat khawatir. Kemana aja si tengil ini, ucap dari patriark. Tapi melihat patriark yang dari tadi mondar-mandir aja kayak setrikaan, membuat permaisuri dia pun berujar, suamiku, sudahlah, santai sejenak, tenanglah, seperti anak muda pada umumnya, pulang larut itu biasa, ucap dari permaisuri. Tapi di sini untuk Tuan Kota dia nggak bisa terima dengan itu semua, karena dia tahu saat ini Shenlang sedang berhadapan dengan si para bandit dan juga orang-orang yang ada di belakangnya seperti Tuan Kota dan juga keluarga Zhang. Saat ini Shenlang dia berhadapan dengan mereka bertiga dan tentunya ini akan sangat berbahaya. Siap dari patriark, dan dia nggak khawatir jika saja Shenlang dia kehilangan banyak uang. Nggak peduli dengan itu semua, tapi dia khawatir dengan kondisi dari Shenlang. Dia takut kalau Shenlang bakal kenapa-napa, ucap dari patriark. Tapi di sini untuk permaisuri dia pun mengatakan untuk tidak perlu khawatir, tenang saja, karena mereka tidak akan mungkin berani bertindak berlebihan kepada Shenlang, mengingat status yang dimiliki oleh Shenlang saat ini adalah menantu milik keluarga Jin, ucap dari permaisuri. Dan di sini permaisuri pun berhasil menekan tingkat khawatir yang dimiliki oleh patriark. Tapi ketika mereka ingin meninggalkan tempat ini, di sini seorang pengawal pun datang buru-buru melaporkan kepada patriark tentang apa yang telah terjadi kepada Shenlang, yang membuat patriark dia pun bertanya tentang apa yang telah terjadi kepada Shenlang. Apakah si bandit itu menyakiti Shenlang? Ucap dari patriark. Tapi di sini pengawal ini dia pun mengatakan tidak. Bahkan dia mengatakan kalau saat ini Shenlang telah menang besar. Ucap dari pengawal itu. Bahkan saat ini Shenlang dia telah berhasil menepati janjinya mengambil 2 kaki milik anak buah si bandit itu, yang membuat patriark tentunya dia pun kaget. Dia pun bingung bagaimana bisa Shenlang melakukannya menghadapi tirani lokal, ucap dari patriark di dalam hati. Dan di sini patriark dia pun bertanya kepada plan ini bagaimana bisa Shenlang melakukannya. Dan kini patriark dan juga permaisuri mereka pun mendengarkan dari pengawal ini tentang apa yang telah terjadi kepada Shenlang. Dia mengatakan kalau Shenlang telah berhasil melakukan hal yang sangat gila. Dia bertarung dengan kecerdasan yang dia miliki. Dia berhasil menjatuhkan Tian Heng, si bandit besar itu. Namun ketika mereka mendengar kalau Shenlang pergi ke rumah batu, membuat patriark dia pun shock. Apa dia ke rumah batu? Di sini patriark dia pun benar-benar marah ketika dia mendengar Shenlang pergi ke rumah batu. Tapi di sini
dia terlihat sangat senang ketika dia mendengar Shelang menang besar. Apa? Dia menang besar? Gila! Ucap dari patriark. Tapi ketika mereka mendengar kalau Shelang membagikan uang hasil menangnya itu kepada warga kota, membuat si permaisuri pun menangis. Kenapa Shelang malah buang-buang uang? Tapi di sini mereka pun juga terharu ketika mendengar kalau ternyata Shelang membagikan uang itu atas nama keluarga Jin. Dan itu membuat mereka pun sadar kalau sepertinya Shelang mencoba untuk dapat meningkatkan reputasi milik keluarga Jin. Dan itu membuat mereka juga sungguh senang, walaupun mereka juga tahu cara yang dimiliki oleh Shelang itu enggak benar menghasilkan uang panas seperti itu. Wah, anak itu dia licik sekali, ucap dari patriark keluarga Jin. Di sini patriark dia nggak habis pikir bagaimana bisa Shelang melakukan sebuah rencana gila seperti ini, bahkan berhasil menekan tuan kota dan juga tuan muda keluarga Zhang. Ini benar-benar gila, ucap dari patriark yang gak menyangka kalau ternyata keluarga Zhang, tuan kota dan juga si bandit besar akhirnya merugi besar akibat ulah dari Shenlang. Nah, ini adalah sesuatu yang sangat-sangat gila. Dan itu membuat kepalanya jadi sakit. Ini si Tenggel, bagaimana bisa dia melakukannya? Aku benar-benar tidak menyangka ini semua, ucap dari patriark yang gak menyangka kalau ternyata Shenlang seedan ini. Tapi di sini patriark dia juga tahu kalau apa yang telah dilakukan oleh Shelang ini terlalu beresiko, dan itu tak membuat dirinya akan menghukum Shelang ketika dia udah pulang nanti, ucap dari patriark yang membuat permaisuri dia pun ya benar, kau harus menghukumnya dan kau harus memberikan sedikit pelajaran agar dia sedikit dewasa, ucap dari permaisuri. Sedangkan di sisi lainnya untuk Shelang, dia pun ngendap-ngendap ketika dia udah kembali ke istana, dan dia berharap agar patriark enggak tahu kalau dia udah pulang. Hihihi. Dan di sini Shelang dia pun berharap agar patriark enggak tahu tentang apa yang telah terjadi di luar sana. Tapi ketika Shelang ingin menutup itu, di sini patriark dia berujar, ho, dewa kipas udah kembali kah? Ucap dari patriark yang membuat Shelang dia pun kaget. Buset, muncul dari mana? Ucap dari Shelang yang kaget ketika dia melihat patriark ternyata ada di depan pintu. Tapi di sini untuk Shelang dia pun langsung buru-buru meminta maaf, dan dia juga tahu kalau dia udah salah. Ayo maafkan aku, ucap dari Shelang. Tapi di sini untuk patriark dia pun mengatakan kalau Shelang ini adalah orang yang sangat-sangat lancang. Kau sungguh sangat berani. Kau bilang kau punya cara untuk dapat mengalahkan si bandit besar, tapi nggak ke rumah batu juga, ucap dari patriark. Karena keluarga Jin nggak pernah pergi main ke rumah batu, ucap dari patriark yang marah ketika Shelang malah pergi ke rumah batu. Tapi di sini Shelang dia pun tahu kalau dia udah salah, dan dia pun memohon maaf kepada patriarknya karena dia udah salah. Tapi di sini patriark dia terus merepet kepada Shelang. Tapi ketika Shelang dia mengatakan kalau dia berjanji nggak akan pergi ke rumah batu itu lagi, di sini patriark tiba-tiba aja dia berhenti. Dia berjanji nggak akan pergi. Di sini Shelang dia pun berjanji kepada patriark kalau dia nggak akan pergi ke rumah batu lagi, dan dia berjanji kalau dia akan mengikuti semua apa yang diucapkan oleh patriark, yang membuat ini ketika patriark akan mengatakan sesuatu dia pun berhenti karena saat ini tiba-tiba aja permaisuri pun muncul. Gimana dia juga berujar, ayah, kenapa kau malah marah-marah terus? Sudahlah, Shelang dia masih muda, dan jika dia melakukan sebuah kesalahan itu adalah hal yang wajar, namanya juga anak muda, ucap dari permaisuri. Jadi kau nggak perlu memarahinya sampai berlebihan, ucap dari permaisuri, yang membuat patriark, loh kok tiba-tiba aja udah muncul? Padahal mereka sebelumnya berencana untuk membuat Shelang kapok dulu. Tapi di sini permaisuri dia pun mengambil alih peran dari patriark, di mana dia pun marah kepada Shelang. Shelang, kau tidak boleh pergi ke tempat yang seperti itu lagi. Jika kau pergi ke rumah batu lagi, maka ibu akan marah, ucap dari permaisuri yang mencoba untuk dapat mengambil alih amarah dari patriark. Nah di sini Shelang dia pun tahu kalau dia coba untuk dapat dibantu oleh permaisuri, dan itu membuat Shelang dia meminta maaf. Dan karena Shelang udah minta maaf, di sini permaisuri pun mengizinkan Shelang untuk pergi aja, dan pergilah makan dulu karena hari udah malam. Jam dari permaisuri yang membuat Shelang kini dia pun dapat kabur dari patriark, yang membuatnya sungguh sangat senang. Dan untuk patriark, dia berkesal dengan apa yang dilakukan oleh permaisuri. Tapi di sini patriark dia nggak akan mungkin melepaskan Shelang begitu saja, di mana dia juga berujar kalau saat ini Shelang, kau tidak akan pernah diizinkan untuk keluar lagi, ucap dari patriark. Tapi untuk Shelang dia pun tahu, nggak boleh keluar. Tapi di sini Shelang dia pun berpikir kalau sepertinya patriark akan memberikan sebuah syarat lagi kepada dirinya seperti yang sebelumnya. Jadi untuk syarat-syarat seperti itu pasti aku bisa melakukannya, pikir dari Shelang. Tapi sayangnya hal itu salah, karena saat ini patriark dia pun mengatakan kalau Shelang akan tetap di rumah sampai kapanpun, dan dia tidak akan memberikan syarat apapun kepada Shelang untuk keluar. Dan dia akan membuat Shelang tetap di rumah sampai Shelang dia merubah sikapnya, ucap dari patriark. Dan kau akan keluar jika kau telah berubah sikapmu, ucap dari patriark, yang membuat Shelang dia berpikir kalau dia seperti di penjara.
karena dia nggak boleh keluar dari rumah ini. Dan untuk Patriark, dia pun melakukan ini semua demi kebaikan Sherlock. Pikir dari Patriark. Bahkan saat ini Patriark dia mengumumkan kepada para penjaga untuk tidak membiarkan Sherlock pergi keluar dengan alasan apapun itu. Ucap dari Patriark yang membuat Sherlock dia pun tahu kalau dia kini sudah di penjara. Dan bagaimana Sherlock akan keluar dari tempat ini akan kita bahas di part lanjutannya aja. Oke? Dan sampai jumpa di part lanjutannya. Bye. Thank you.